Manajemen rekrutmen adalah proses kedua dari 7 proses MSDM ya setelah perencanaan. Yang pertama adalah prinsip dasar rekrutmen, gitu ya. Yang pertama adalah pengertian dari sisi SDM, gitu ya. Jadi rekrutmen itu adalah usaha mencari calon karyawan yang diperkirakan sesuai dan dapat mengisi berbagai lowongan yang ada dan dalam kurun waktu yang tepat. Gitu ya. Prinsip rekrutmen itu sendiri adalah dapat diikuti oleh semua, ya, dari warga negara Indonesia ataupun bisa dari warga negara asing juga ya, asalkan memenuhi kualifikasi syarat-syarat tertentu tanpa membedakan agama, golongan, ras, dan memenuhi syarat objektif yang ditetapkan oleh perusahaan. Yang selanjutnya adalah sumber dari rekrutmen itu sendiri itu ada 2. Yang pertama adalah dari sisi internal dan yang kedua bisa dilakukan dari sisi eksternal, ya. Nah, dari internal itu mengisi jabatan kosong dengan mengambil individu dari posisi atau divisi di luar dari posisi yang dibutuhkan itu. Nah, untuk kelebihannya perusahaan telah mengetahui ya karakter, attitude dari individual SDM itu yang akan dipindahkan. Itu kelebihannya. Kalau untuk kekurangannya, SDM tersebut kemungkinan tidak memberikan perspektif baru. Nah, dari sisi eksternal tentu saja kita bisa mengetahui bersama bahwa perekrutan dari sisi eksternal itu dari luar perusahaan dengan cara membuka lowongan, gitu ya, tentunya dengan syarat-syarat tertentu. Nah, sifat dari sistem rekrutmen itu sendiri adalah sistem yang pertama adalah sistem terbuka dan yang kedua adalah sistem tertutup. Untuk sistem terbuka itu sendiri dilaksanakan secara terbuka untuk siapapun tanpa terkecuali, gitu ya. Lalu setiap pelamar berkesempatan yang sama untuk ikut dalam proses rekrutmen itu. Dan dalam sistem atau sifat rekrutmen yang kedua yaitu sistem tertutup, itu prosesnya hanya orang tertentu saja yang dapat ikut dalam proses rekrutmen. Perekrutan hanya dilakukan terhadap orang yang memiliki kualifikasi ilmu atau kualifikasi bidang yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh perusahaan tersebut. Nah, selanjutnya adalah ruang lingkup program rekrutmen. Yang pertama adalah perencanaan SDM. Nah, proses meramalkan jumlah dan mutu SDM yang dibutuhkan perusahaan di masa sekarang dan yang akan datang. Dan yang kedua, menetapkan berbagai usaha yang harus dilakukan untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Yang kedua, selanjutnya adalah pemenuhan dan pengorientasian SDM. Jika terjadi ketimpangan antara kebutuhan SDM dan SDM yang tersedia. Dan yang kedua, bertujuan untuk mendapatkan SDM yang dapat melakukan pekerjaan secara tepat sesuai dengan bidang kualifikasi ilmunya, sesuaikan dengan divisinya. Nah, proses perencanaan SDM yang selanjutnya adalah seperti yang bisa dilihat di slide atau gambar selanjutnya, itu adalah ada yang namanya sasaran perusahaan. Sasaran perusahaan itu ada 2. Yang pertama adalah ketersediaan dan kebutuhan. Nah, kita tahu bersama bahwa ketersediaan itu bisa disesuaikan atau bisa dilakukan dari sisi internal dan sisi eksternal, gitu ya. Nah, dari sisi internal bisa dilakukan promosi, mutasi atau rotasi, gitu ya. Nah, dari sistem eksternal tentunya kita bisa menyesuaikan dengan kebutuhan jabatan tersebut, apakah dari jabatan atau jenjang karir SMA ataupun S1, D3, S2 atau S3. Kita bisa menyesuaikan dengan divisi yang akan kita butuhkan.
Nah, itu dari ketersediaan. Lalu untuk kebutuhan itu bisa ketersediaan SDM sekarang. Ya, kebutuhannya apakah kebutuhan untuk promosi ataupun pensiun ataupun bahkan PHK. Ya, jika karyawan itu sudah memenuhi kualitas yang sesuai yang diinginkan oleh perusahaan untuk naik. Contohnya ya, untuk naik, nah itu akan dilakukan promosi. Ataupun karyawan itu sudah kebutuhannya itu untuk dipensiunkan ya, untuk dipensiunkan karena masalah umur gitu, untuk itu bisa dipensiunkan. Ataupun bahkan jika karyawan atau individu itu melakukan sebuah kesalahan yang sudah dituangkan dalam peraturan perusahaan, itu akan bisa dilakukan PHK. Nah, kebutuhan yang kedua adalah rencana ke depan. Ya, itu adalah yang pertama bisa melakukan pengembangan individual atau pengembangan karyawan itu sendiri. Lalu yang kedua adalah pengembangan perusahaan, dan yang ketiga adalah pengembangan bisnis dari perusahaan itu. Oke, yang terakhir adalah proses dari rekrutmen itu sendiri. Yang pertama adalah mengidentifikasi kebutuhan tenaga kerja dari spesifikasi atau kebutuhan berdasarkan bidang individunya yang harus disesuaikan dengan divisinya. Lalu jumlah dari kebutuhan perusahaan itu. Dan selanjutnya adalah waktu pemenuhan job deskripsinya. Itu adalah proses rekrutmen yang pertama. Proses rekrutmen yang kedua adalah mencari tenaga kerja atau job specification. Bisa dilakukan dengan cara membuka lowongan itu di berbagai media. Ya, lalu yang selanjutnya adalah proses seleksi. Setelah melakukan mencari tenaga kerja atau menyebarkan rekrutmen itu dan sudah mendapatkan beberapa orang yang mendaftar, lalu dilakukanlah proses seleksi. Biasanya proses seleksi itu ada beberapa proses, mungkin ada tes ya, tes tertulis, tes wawancara, atau tes-tes yang lain. So, mungkin pembahasan tentang manajemen rekrutmen cukup sekian. Terima kasih.